Ya, bismillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pertemuan online mata kuliah cybermedia dengan pembahasan kali ini yaitu cybermedia atau media cyber. Nah, pada pembahasan kali ini berkaitan dengan media sosial yang sudah pernah dibahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kalau kita membahas topik media cyber, itu berarti media berbasis internet yang menyajikan informasi dalam bentuk digital dan dapat diakses secara online. Nah, istilah ini juga digunakan untuk merujuk pada media massa yang beroperasi di dunia maya, seperti portal berita, blog, media sosial, dan platform digital lainnya. Ada beberapa karakter media cyber. Yang pertama, seperti berbasis digital atau penggunaan multimedia dengan menyajikan konten dalam bentuk digital, dan di dalamnya menggabungkan teks, gambar, video, dan audio. Kemudian yang kedua itu interaktif. Pengguna dapat langsung berinteraksi langsung melalui komentar, diskusi, atau berbagi konten di media sosial. Selanjutnya yang ketiga itu real time, jadi informasi dapat dengan cepat tersebar. Kemudian secara global. Nah, jadi informasi tidak terbatas oleh geografis. Ada beberapa contoh media cyber. Yang pertama itu portal berita online. Biasanya masyarakat pada zaman dulu untuk mendapatkan berita harus beli dulu korannya atau lewat berita di TV. Tapi pada saat dulu, waktu itu ya yang punya TV belum merata karena harganya pada saat itu mahal. Kalau sekarang sudah bisa mengaksesnya langsung melalui internet. Biasanya yang sering dipakai masyarakat pada saat ini yaitu Kompas dan Detik News. Contoh media cyber berikutnya yaitu blog dan platform konten. Biasanya blog dipakai untuk menulis artikel, opini, pengalaman, dan dibagikan. Karakteristik blog ya biasanya berupa tulisan dan mencangkup beberapa topik seperti gaya hidup, bisnis, pendidikan, resep makanan, dan lain-lain. Memungkinkan bisa berinteraksi melalui komentar. Contoh media cyber selanjutnya ada media sosial. Ya, ini juga sudah pernah dibahas di pertemuan sebelumnya ya. Fungsi dari media sosial itu sendiri ya sebagai sarana komunikasi, sebagai media pemasaran, sebagai media hiburan, sebagai sumber informasi, dan juga sebagai alat atau tools branding ya, baik individu maupun perusahaan. Ya, contoh selanjutnya ada cyber sebagai alat virtual atau biasa disebut juga cyberspace, yaitu lingkungan digital yang diciptakan melalui jaringan komputer dan internet, di mana individu, organisasi, dan sistem dapat berinteraksi, berbagi informasi, serta melakukan berbagai aktivitas secara virtual. Komponen ruang cyber yaitu media digital seperti website, blog, media sosial, dan platform streaming. Kemudian ada e-commerce dan transaksi digital ya, seperti Shopee, yang di dalamnya itu ada ShopeePay atau alat transaksi digitalnya sendiri. Komponen selanjutnya adalah komunikasi online, seperti email, forum diskusi, aplikasi chat, atau video conference. Selanjutnya ya itu keamanan cyber. Jadi keamanan cyber itu gunanya sebagai sistem perlindungan data seperti enkripsi, firewall, dan regulasi keamanan informasinya. Tantangan pada ruang cyber ini ya keamanan datanya seperti ancaman serangan cyber, pencurian identitas, dan malware. Kemudian ada hoax ya atau penyebaran informasi palsu. Tantangan selanjutnya ya ketergantungan terhadap teknologi itu sendiri ya. Ini juga sebagai dampak negatif terhadap interaksi sosial di dunia nyata. Kemudian tantangan terakhirnya yaitu etika dan privasi. Regulasi yang mengatur batasan penggunaan data dan hak digital. Contoh media cyber selanjutnya yaitu cyber sebagai media komunikasi. Cyber sebagai media komunikasi mengacu pada pemanfaatan teknologi digital dan internet untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan berkomunikasi secara virtual. Dengan berkembangnya ruang cyber ini, komunikasi tidak lagi terbatas oleh jarak dan waktu, memungkinkan interaksi real-time melalui berbagai platform digital. Resiko cyber sebagai media komunikasi ya hoax, kemudian kehilangan privasi, ketergantungan penggunaan teknologi, cyberbullying,
dan etika dalam berinteraksi secara digital. Contoh media cyber terakhir yaitu cyber sebagai sumber informasi. Cyber menyediakan akses informasi yang luas dan cepat. Contoh, mesin pencari seperti Google, ensiklopedia online itu ya, atau Wikipedia. Mungkin cukup sekian pembahasan materi cyber media pada pertemuan ini. Jika ada pertanyaan bisa ditanya di grup WA langsung ya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.